Ya, selamat pagi para siswa. Saya pagi hari ini akan menyampaikan materi ya yang dengan topik mengenai keluarga sebagai pusat utama dalam pendidikan. Kita akan membaca di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ya, silakan dibuka Alkitab kalian. Saya akan membacakan bagi kalian dan kalian boleh menyimaknya. Ya, di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dikatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu." Ya, saudara sekalian, kalian kalau melihat akan topik pada hari ini, yaitu mengatakan keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Setuju nggak kira-kira kamu bahwa keluarga merupakan pusat utama dalam pendidikanmu? Kalau kita membaca di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 yang sudah saya bacakan tadi, kita melihat bahwa di ayat 4 dan 5 itu Allah menginginkan kita yang menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa bagaimana pada saat itu Allah menyertai akan bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di mana penyertaan Allah, pemeliharaan Allah, ya, perlindungan Allah kepada mereka selama 40 tahun sehingga mereka sampai di tanah Kanaan. Di ayat 4 dikatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi di sini jelas bahwa Allah menginginkan kita sebagai keluarga Kristen ya mengajarkan bagaimana dan siapa Allah itu, Allah kita itu. Ya, siapa Yesus ya yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Ya. Di ayat 5 dikatakan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Allah menginginkan apa? Kita mengajarkan supaya anak-anak kita mengasihi Allah. Ya, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Ini yang harus kita ajarkan di dalam keluarga. Allah menginginkan ya supaya keluarga kita, anak-anak kita mengenal akan Allahnya, Tuhannya, sehingga mereka tidak salah ya di dalam mengikuti ajaran dari agamanya. Kalau kita lihat ya, keluarga sebagai pusat pendidikan utama. Memang benar, di dalam keluarga lah seorang anak ditempa, dididik, ya, menjadi ya serupa dengan karakter Kristus, dan juga mengikuti akan teladan-teladan dari orang tua mereka, ya, sehingga nantinya mereka pada saat mereka bersosialisasi mereka sudah mempunyai dasar, ya, dalam pendidikan yang baik, yang benar.
Sehingga mereka pada saat bersosialisasi, mereka tidak kesulitan. Apalagi mereka pada saat mereka mengikuti pendidikan di sekolah, dan juga mengikuti ibadah di gereja. Kalau kita melihat proses pendidikan anak, ya, itu 50% itu harus apa? Pendidikan yang murni, full di rumah. Pendidikan di rumah lah yang terpenting di dalam pertumbuhan karakter seseorang anak. Baru mereka itu mendapat tambahan di gereja, pengetahuan melalui sisi kognitif, pembelajaran Alkitab, juga di gereja, sebagai sarana mereka untuk bersosialisasi, bersekutu dengan teman-temannya yang ada di sekolah maupun di gereja. Jadi dalam hal ini, peranan orang tua ya dalam pendidikan ya, adalah yang maksudnya itu utama. Ya. Jadi orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang pangan, kemudian papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tugas orang tua sebagai pendidik berakar pada panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi kasih sayang terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan kepada anggota keluarga. Yakni pendidikan yang bercorak pada dasar-dasar dan orientasi pada nilai-nilai Kristiani. Selain itu juga mengupayakan perubahan pembaruan anggota keluarga secara pribadi maupun bersama oleh kuasa Roh Kudus sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan atau di Alkitab. Pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang telah menjadi teladan bagi pengikutnya, yaitu murid-muridnya. Agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan pribadi dengan Yesus Kristus. Ya. Itulah yang harus dipikirkan ya, sebagai pokok utama di dalam pembelajaran keluarga, yaitu anak-anak di dalam keluarga. Di samping itu juga peran orang tua dalam proses sosialisasi. Ya, kalau kita melihat sosialisasi merupakan proses belajar seseorang di mana orang tua, persekutuan atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Ya, proses sosialisasi inilah mempunyai peran yang sangat penting karena sangat membantu dalam pembentukan kepribadian seorang anak, termasuk dalam membentuk identitas iman Kristennya. Seorang bayi yang lahir ke dunia merupakan satu makhluk hidup yang kecil, yang penuh dengan kebutuhan fisik dan masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Ia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi seiring dengan pertumbuhannya, ia akan belajar berbicara, berjalan, dan mulai melakukan aktivitasnya secara mandiri. Misalnya makan sendiri, mandi sendiri. Selanjutnya juga dia perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar hidupnya menjadi lebih maju. Misalnya mempelajari sikap, norma yang berlaku dalam komunitas di mana ia berada. Dan inilah yang disebut dengan proses sosialisasi. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka, sehingga mereka tidak mengalami keterbatasan dalam menjalani akan sosialisasinya dengan orang-orang yang ada di lingkungannya.
Orang tua harus memberikan akan dasar-dasar. Ya. Bagi anaknya, terutama bagaimana ya orang tua memberikan contoh bagaimana mereka juga bersosialisasi dengan lingkungannya yang ada. Inilah yang perlu kita sampaikan ya kepada anak-anak ya, sehingga mereka tidak kesulitan bersosialisasi pada saat mereka berada di sekolah maupun pada saat mereka berada di gereja. Ya. Dalam Alkitab ya, keluarga Timotius merupakan salah satu contoh keluarga saleh karena orang tuanya telah menurunkan iman kepada Tuhan Yesus secara turun-temurun. Mari ambil Alkitab kalian ya. Kita baca lagi di 2 Timotius 3 di 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Saya akan membacakan bagi kalian semua. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Ya, dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingatkan engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Louis, di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kalau kita melihat apa yang Paulus tulis di surat Timotius ini kepada Timotius, ya, di mana Paulus melihat bagaimana contoh keluarga Timotius yang merupakan contoh yang baik. Karena apa? Karena mulai dari neneknya, yaitu Louis, ibunya Yunik, mengajarkan ya akan iman kepada Yesus Kristus kepada Timotius. Ya. Dan dalam hal ini, Paulus sendiri percaya bahwa apa yang sudah diajarkan oleh Louis dan Yunik kepada Timotius akan menjadikan Timotius menjadi seorang yang senantiasa tumbuh dalam kerohaniannya, kokoh dalam imannya kepada Yesus Kristus. Sehingga apa? Paulus tidak segan-segan menjadikan ya Timotius sebagai anak rohaninya, bahkan sebagai rekan sekerjanya di dalam melayani kepada Tuhan. Inilah merupakan contoh keluarga Kristen ya, yang perlu menjadi panutan ya, kita sebagai orang tua diterapkan kepada anak-anak kita pada zaman modern pada masa kini. Ya, di mana di dalam keluarga
Ya, proses sosialisasi dilakukan dengan apa? Memberikan pengajaran, ya, melalui memberikan contoh, ya, dan mendidikan serta pemberian model bagi anak-anak kita. Perbuatan kita, iman kita kepada Yesus Kristus senantiasa harus kita contohkan kepada anak-anak kita, supaya mereka bisa mengikuti teladan kita sebagai orang tua untuk pertumbuhan iman kerohaniannya, ya juga apa? Untuk membawa mereka pada saat mereka bersosialisasi, mereka dapat memberikan yang terbaik, ya, bagi orang-orang yang ada di lingkungannya. Mengikuti teladan orang tuanya yang setia pada Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Kristus Yesus. Itu dapat dia contohkan, dapat dilihatkan di dalam pergaulannya di sekolah maupun di gereja. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan kehadiran orang tua, ya, sebagai role model atau model percontohan, yang melaluinya anak bisa belajar apa yang sudah diperbuat oleh orang tuanya. Jika kita memang melakukan akan firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4-19, kita mengisi anak-anak kita, ya, dengan hal-hal yang positif mengenai firman Tuhan setiap harinya, setiap waktu, dimanapun kita berada, ya, baik waktu pagi, siang, malam, ya, ada kesempatan kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita, dimanapun kita berada, baik di rumah, ya, waktu perjalanan sama mereka, bersama-sama dengan mereka, kita sampaikan. Niscayalah apa yang Tuhan kehendaki di Ulangan 6 ayat 4-19 itu akan melekat di benak pikiran kalian anak-anak Tuhan. Yang pasti bimbingan, pelajaran dari orang tua itu akan melekat pada diri kalian, ya, sehingga kalian dapat menggunakan pada saat kalian bersosialisasi. Seperti saat ini, kalian ada di sekolah. Bagaimana kalian bisa bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Ya, kalian percaya, mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, ya, mengasihi Allah kita, ya, mengasihi Yesus, ya. Kemudian kamu aplikasikan dengan mengasihi siapa? Mengasihi teman-teman kalian, ya, orang-orang di lingkungan kalian di sekolah, baik guru, tenaga administrasi, ya, dan lainnya. Kasih itu kalian tunjukkan kepada mereka, sehingga kalian tidak mengalami kesulitan pada saat kalian bersosialisasi. Begitupun juga di gereja. Sama yang kalian lakukan pada saat kalian ada di sekolah saat ini. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, dalam keluarga Kristen, ya, proses sosialisasi, ya, memiliki dasar Alkitab atau landasan teologi. Jadi penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh orang tua kalian, sehingga kalian dapat apa? Bertumbuh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Ya. Dan yang pasti, dewasa ini tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak. Ya, sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya, ya, diambil alih oleh lembaga pendidikan, misalnya sekolah dan gereja. Banyak orang tua, ya, di tengah kesibukan, ya, sehingga mereka tidak bisa untuk mengajarkan akan pengajaran tentang agama itu kepada anak-anaknya. Mereka menyarankan sekolah dan juga gereja untuk mendidik anak-anak mereka, ya, terutama iman mereka, kerohanian mereka, ya, bukan di dalam keluarga. Karena apa? Karena keterbatasan mereka, ya, kesibukan mereka, sehingga mereka tidak dapat melakukan hal tersebut. Keluarga cenderung sibuk dengan apa? Tanggung jawab lain, sehingga melupakan peran utamanya sebagai pendidik pertama bagi anak-anak, dan merasa bercukup apa? Merasa cukup dengan memberikan tanggung jawab pendidikan kepada siapa? Kepada sekolah, ya, kepada gereja, dan lebih parah lagi, ya, kepada siapa? Pembantu yang ada di rumah, suster. Apakah hal ini benar?
Ya, kalian sendiri bisa sebagai anak-anak merasakan bagaimana kesibukan orang tua kalian. Ya, di dalam rumah. Kira-kira pendidikan mengenai kerohanian, ya, apakah sudah cukup bagi kamu di rumah? Saya yakin percaya di dalam keluarga kalian, ya pasti keluarga kalian, ya pasti mau menyediakan waktu untuk mengajar kalian, terutama dalam pendidikan agamanya, yaitu agama Kristen yang kita anut. Ya. Tidak melepaskan semuanya itu kepada pembantu, ke sekolah maupun lainnya. Jadi dalam hal ini sangatlah penting ya pendidikan itu di dalam keluarga. Peran orang tua sangat penting di dalam penyampaian pendidikan kerohanian bagi kalian semua. Ya, dalam proses pendewasaan ya, seorang anak secara holistik, proses sosialisasi saja tidak cukup, namun juga dibutuhkan proses edukasi. Ya, proses sosialisasi berbeda dengan proses edukasi dalam keluarga. Proses edukasi artinya apa? Pendidikan yang diberikan secara sengaja, terencana, dan terstruktur agar terciptanya individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosialisasi yang ada, termasuk dalam membawa kalian kepada kedewasaan iman kalian. Inilah yang perlu diperhatikan di dalam keluarga ya pada saat mereka melakukan proses pendidikan, karena keluarga merupakan apa? Merupakan hal yang utama ya di dalam proses pendidikan seseorang. Jadi dalam hal ini ya perlulah kalian mengerti jadi bagaimana peran orang tuamu ya dalam mendidik kalian. Hormatilah orang tuamu, kasihlah orang tuamu. Mereka sudah berjerih payah untuk mendidik kalian, membuat kalian sudah dewasa, ya di dalam kerohanian, dalam iman, ya juga segi fisik jasmani kalian, biaya kalian sekolah, hendaklah kalian juga apa? Harus ya setidaknya apa? Menghargai orang tua kalian, mengasihi orang tua kalian, di mana mereka sudah apa? Menyediakan waktu mereka bersusah payah bekerja, ya mencari uang, memenuhi kebutuhan kalian untuk sekolah sandang pangan kalian, juga apa? Mendidik kalian di dalam pendidikan tentang agama kalian. Ya, perlu diperhatikan. Jadi jangan segan-segan ada waktu yang luang. Ya, di samping kalian berdoa untuk diri sendiri, doakanlah orang tua kalian. Ya, supaya apa? Supaya orang tua kalian ya boleh Tuhan senantiasa pelihara, beri kesehatan yang baik, ya, sehingga senantiasa bisa menopang akan diri kalian, terutama dalam pendidikan kalian pada saat kalian ada di rumah. Ya, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan materi pagi hari ini. Ya, biarlah materi ini juga menjadi apa? Perenungan pada kalian. Ya, apalagi kalian sekarang sudah kelas 11, ya, kalian sudah dewasa, ya, hendaknya kalian senantiasa apa? Mengerti akan apa tanggung jawab kalian juga sebagai anak terhadap orang tua. Membantu orang tua, mengasihi orang tua, mentaati apa yang orang tua sampaikan. Ya, dan mendoakan orang tua supaya senantiasa diberkati Tuhan, disertai Tuhan untuk kesehatannya. Itulah yang penting bagi kalian. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadikan akan pembelajaran kalian, dan juga mungkin di dalam keluarga kalian ada orang tua yang masih belum benar-benar memperhatikan akan pendidikan di dalam keluarga. Ya, cobalah kalian setelah mendapatkan apa yang saya sampaikan ini, kalian boleh menyampaikan kepada orang kalian pada saat kalian sharing dengan orang tua kalian. Sehingga mungkin di waktu-waktu yang akan datang, orang tua kalian bisa apa? Bisa mungkin merubah akan pola pengajarannya kepada engkau, lebih memperhatikan akan pendidikan kalian di rumah. Ya, sehingga apa? Sehingga pendidikan akan kerohanian kalian, pendidikan iman kalian boleh menjadi lebih positif lagi. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biarlah materi ini boleh menjadi berkat pada kalian. Tuhan Yesus memberkati.